Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin mengenali Taruna 330 Teknik Ilmu Pengayoman Indonesia jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Asnawi Mukalam STB 5072 Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas C. Bapak izin melaksanakan UAS statistik data Bapak dengan data mentah, yaitu raw datanya judul penelitian pengaruh religiusitas terhadap kontrol diri narapidana di Lapas X. Nah ini Bapak datanya, kita dengan memudahkan codingannya. Ini Pak, saya sudah mengcoding jenis kelamin, pendidikan, vonis, kasus pembinaan, seperti ini Pak. Dengan nilai X dan Y itu dapat dari sini Pak, nilai X dan Y. Dengan memudahkan saya, dengan data telah di-coding seperti ini. Baik, kita masuk ke aplikasi SPSS. Selanjutnya, data yang dari codingan Excel kita copy ke SPSS. Nah, langkah selanjutnya itu kita buka variable view. Ini kita ubah nama, jenis kelamin, kelamin, sini usia, vonis, pendidikan. Usia, vonis, pendidikan. Selanjutnya kasus pembinaan, ini kita buat religiusitas. Ini kontrol diri Pak, ini kita buat 0 semua. Di label JK S VN pendidikan PND KS pembinaan. Ini kita religiusitas itu kita buat Y, X, kontrol diri kita buat Y. Oke, ini kita buat nominal, ini scale, ini nominal. Oke, selanjutnya kita buka lagi data ini, kita buat analyze, descriptive statistik, frekuensi, semuanya ini pindah ke sini Pak. Ini pindah ke sini semua. Lalu klik OK Pak. Selanjutnya analyze lagi Pak, descriptive statistik, frekuensi, nilai ini pindah ke sini lagi. Tapi yang ini pindah ke sini Pak. Kita buka statistik, kita mencari nilai min, median, dan
nilai tengah. Ini klik ini Pak, continue, ini kita checklist Pak. Oke, nilai data X dan Y nya Pak. Selanjutnya kita mencari ini Pak, regression linear. Kita mencari ini nilai dependen dan independennya, kita klik save. Ini residual sini kita unstandardized ini Pak, continue, lalu klik OK. Nah, sudah. Selanjutnya analyze, kita ini cari Kolmogorov, lalu ini Pak KKS ini Pak, sini, lalu klik OK. Udah, lalu kita pindahkan ke Word. Klik ini pindahkan ke Word. Oke. Lalu udah nilai ini Pak, statistik nilainya, pindahkan code juga. Oke, nilai statistik udah. Lalu ini lalu Sumari sama ANOVA, kita screen. Oke, snapping tool permudah dengan aplikasi. Lalu kita pindahkan lagi ke sini, V lagi, oke, muncul. Lalu kita mencari ANOVA. Oke, ini kita masukkan ke Word lagi. Oke, lalu kita masuk ke Kolmogorov, kita copy juga. Salah, copy Kolmogorov tesnya, lalu pindahkan ke Word. Oke, kita hapus dulu nih. Izin Bapak, ini sudah saya pindahkan ke Word. Lalu kita interpretasikan. Tadi saya sudah mempelajari untuk interpretasinya Bapak. Izinkan saya untuk menjelaskan di sini Pak. Nah, itu kita dengan hasil yang tadi kita mendapatkan jenis kelamin frekuensi tabel itu hanya ada satu kategori, kode 1 dengan frekuensi 189, artinya 100% responden itu laki-laki. Nah, usia itu menjadi 5 kategori, yaitu kode 1 14 orang, kode 4 45 orang, kode 3 45 orang, kode 4 37 orang, kode 5 48 orang. Dengan mayoritas responden itu di usia 5, di kelompok 5, di kelompok 5 nih. Kelompok 5 dengan usia 51 sampai 60.
Nah, yang divonis ini kita lihat yang terbanyak itu di codingan nomor 42, kode 4 dengan 42 orang, yaitu dengan vonis terberat atau terlama yaitu 76 sampai 85 bulan. Yang kedua itu pendidikan. Pendidikan itu yang sama satu orang itu dapat di codingan nomor 3 sama nomor 4 itu SMP dan SMA. Kasus itu kita yang paling banyak itu nomor 6, 42 orang itu kasus narkotika, kriminal berat atau lainnya. Yang kedua itu pembinaan. Yang selanjutnya pembinaan dibagi menjadi 8 kategori dengan kategori terbanyak itu 30 orang dan kode 5 bahwa 15,9%, yaitu pembinaan yang paling umum adalah peternakan dengan nilai Y. Dengan kesimpulan berasal dari responden laki-laki seluruhnya, responden dinamisi oleh kelompok usia dewasa, vonis dan jenis kasus cukup bervariasi namun ada kecenderungan kasus terbanyak pada kategori tertentu, pendidikan mayoritas setara tingkat menengah, bentuk pembinaan dan jenis kasus yang bisa menjadi dasar analisis kebijakan rehabilitasi narapidana. Nah, kita uji determinasi, masuk di uji determinasi. Uji determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen, dalam hal ini religiusitas, terhadap variabel dependen, dalam hal ini kontrol diri, Pak. Nah, nilai X mempengaruhi nilai Y. Nah, uji ini ditunjukkan melalui nilai R square, R kuadrat pada tabel model Sumari. Nilai R square, R kuadrat atau sama dengan 0,675 atau 67,5%. Artinya, variasi atau perubahan dalam kontrol diri narapidana dijelaskan oleh religiusitas, Pak. Dengan kata lain, tingkat religiusitas mempengaruhi sebesar 67,5% terhadap kontrol diri mereka. Jadi religiusitas itu mampu mengontrol diri mereka, Pak. Oke. Masuk ke uji signifikasi. Nilai F sama dengan 388.561. Nilai F di sini, Pak. Ini adalah nilai F hitung yang menunjukkan kekuatan model regresi. Nilai ini tergolong sangat tinggi, menandakan model regresi sangat kuat. Berdasarkan uji ANOVA diperoleh nilai signifikasi kurang 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa model regresi yang menguji pengaruh religiusitas terhadap kontrol diri adalah signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa religiusitas benar-benar berpengaruh terhadap kontrol diri narapidana secara statistik. Baik, Pak. Selanjutnya uji sampel Kolmogorov-Smirnov dengan data. Uji Kolmogorov-Smirnov atau KS digunakan untuk mengetahui apakah data residual dari model regresi terdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal residual adalah salah satu syarat penting dalam analisis regresi linear. Nilai signifikasi itu ini, Pak, 0,057. Nilai ini dibandingkan dengan nilai alfa 0,05 sebagai batas signifikan. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,057 yang lebih besar dari 0,05, artinya residual dari model regresi tersebut terdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Dengan demikian model regresi pada menit ini layak digunakan untuk menarik kesimpulan tentang pengaruh religiusitas terhadap kontrol narapidana. Baik, Bapak, sekian dari penjelasan UAS statistik data saya, Bapak. Apabila terdapat kekurangan atau kurang pas, Bapak mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar, Bapak. Izin, Pak. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak.